Perkenalkan, nama kakak Indah Amelia Putri. Kakak biasa dipanggil Kak Amel. Kakak dari Prodi PGSD Universitas Riau. Perkenalkan, nama kakak Mega Purnamasari. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Mega. Kakak dari Prodi PGSD Universitas Riau. Perkenalkan, nama kakak Nailah Wildani Fastamar. Kakak biasa dipanggil Kak Nailah. Kakak berasal dari Prodi PGSD Universitas Riau. PGSD Present merupakan suatu program kegiatan tahunan yang diadakan oleh Prodi PGSD Universitas Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat bakat siswa sekolah dasar di tingkat nasional dengan berbagai lomba yang diadakan. Dalam PGSD Present ke-8 ini terdiri dari 12 macam lomba, salah satunya adalah Fildakil, cerdas cermat, badminton, futsal, LKTI, dan sebagainya. Jadi di video kali ini kakak akan mewawancarai berbagai narasumber yang berada di kegiatan PGSD Present tahun ini. Wah, menarik sekali bukan ya adik-adik? Baik, langsung saja simak videonya ya. Adik semua, sekarang kakak sudah berada di depan Museum Diah nih. Sekarang sedang berlangsung pembukaan PGSD Present yang ke-8 nih adik-adik. Yuk kita lihat keseruannya. Atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul. Dua, satu. Nah, adik-adik, kali ini kakak sedang bersama ketua pelaksana dari acara PGSD Present ke-8 nih. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya, Bang? Nama saya Rahmat Daniel dari angkatan 2021. Oke, baik. Nah, menurut Bang Daniel nih, tujuan dari dilaksanakannya acara PGSD Present itu apa sih? Kalau untuk tujuan PGSD Present itu sendiri untuk mengembangkan minat dan bakat peserta dalam berbagai bidang, baik di bidang olahraga maupun di bidang akademik. Selain itu, tujuan dari PGSD Present ini sendiri juga untuk mengembangkan kemampuan sosial peserta, di mana pada saat perlombaan dilaksanakan terdapat banyak peserta dari berbagai sekolah dan berbagai daerah. Jadi di sana mereka bisa berinteraksi, saling kenalan dan lain sebagainya. Oh, oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, tema PGSD Present kali ini mengangkat tema tentang apa sih, Bang? Kalau untuk tema PGSD Present itu sendiri, pada tahun ini kami mengangkat tema membangun generasi emas, edukatif, mandiri, dan solutif untuk mewujudkan karakter bangsa yang cerdas, terampil, dan berintegritas. Oh, oke, baik. Nah, kalau dalam PGSD Present ke-8 nih, kira-kira ada berapa perlombaan sih, Bang, yang dilaksanakan? Kalau untuk tahun ini ada 12 perlombaan yang dilaksanakan, yaitu 8 lomba untuk siswa sekolah dasar dan 4 lomba untuk mahasiswa. Oke, baik. Nah, dalam pelaksanaan PGSD Present ke-8 nih, Bang, persiapan apa aja sih yang harus dilakukan? Kalau untuk persiapan sendiri dari kami itu sudah dari jauh-jauh hari kami laksanakan, seperti membentuk panitia, kemudian juga kami membuat gapura, mendekor panggung untuk pembukaan dan penutupan, dan juga ada dekor-dekor untuk tempat pelaksanaan lomba. Selain itu kami juga ada membuat lapangan untuk pelaksanaan lomba futsal, dan juga kami memastikan bahwa setiap keperluan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan lomba itu terpenuhi. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa aja sih, Bang, kendala dalam pelaksanaan PGSD Present ke-8 ini? Kalau untuk kendala yang besar mungkin tidak ada ya, cuman yang paling kerasa yaitu dalam membuat persiapan fisik ya, seperti membuat gapura, membuat lapangan, karena sama-sama kita ketahui juga laki-laki di PGSD ini kan sedikit, jadi kekurangan tenaga gitu. Oke, baik Bang Daniel. Nah, kemudian apa sih saran dari Abang nih untuk acara PGSD Present berikutnya?
Mungkin kalau untuk saran untuk kedepannya apa yang kurang pada saat pelaksanaan PGSD Prison kali ini, untuk kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi, mungkin terutama saran kepada laki-laki ya. Karena kan di sini kita laki-laki sedikit, jadi sama-samalah kita saling membantu bahu-membahu untuk menyukseskan acara PGSD Prison ini. Oke, terima kasih Bang Daniel atas waktu yang telah diberikan. Semoga acara PGSD Prison ke-8 ini bisa berjalan dengan lancar ya tentunya. Nah, adik-adik semua, sekarang kakak sudah bersama salah satu dosen dari PGSD yang bernama Bapak Zairul Antosa. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih tanggapan Bapak terkait pelaksanaan PGSD Prison ke-8? PGSD Prison 8 ini sudah berjalan dengan baik. Semua panitia berkoordinasi dan kemudian kerjasama yang baik itu sudah dapat sampai sekarang ini sudah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan sempurna. Dan dari beberapa kegiatan itu sudah selesai. Tinggal beberapa kegiatan yang mungkin besok itu akan selesai. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana nih harapan Bapak untuk acara PGSD Prison selanjutnya seperti ke-9 untuk tahun depan? Untuk yang ke-9 mungkin akan lebih baik kalau ada kerjasama antara PGSD dengan sekolah-sekolah, sehingga ketika mengundang orang itu tidak terjadi orang yang diundang itu memang bersedia untuk hadir. Kalau kemarin-kemarin kan kita ada kerjasama, tetapi karena mungkin kurang intens, jadi orang-orang dari sekolah negeri itu tidak berminat untuk ikut di dalam PGSD Prison. Udah, ini aja nggak sih? Udah, cuma 2 lah intinya. Jadi pada intinya cuma 2. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas tanggapan yang telah Bapak berikan dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Nah, sekarang kakak sedang bersama narasumber selanjutnya nih adik-adik, yaitu CEO konsumsi dari PGSD Prison yang ke-8 nih. Boleh diperkenalan dulu jadi kakak. Halo adik-adik, nama kakak Siti Nurhanisa Siregar. Adik-adik bisa manggil kakak Kak Nisa. Kakak CEO konsumsi dari angkatan 2021. Di sini kak mau nanya nih kak, berapa hari sih kak penyelenggaraan dari PGSD Prison ini kak? Nah, kalau untuk penyelenggaraannya itu ada 6 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Kemudian kan kakak jadi CEO konsumsi nih. Ya. Apa aja sih kak persiapan dari PGSD Prison ini? Kalau untuk persiapan ya segimana untuk konsumsinya, kami awalnya mempersiapkan untuk makanan, snack box, kotak-kotak, apapun itu yang memang perlu untuk konsumsi seperti buah, ya apapun itulah untuk konsumsi anak-anak nanti selama penyelenggaraan acara. Selama acara ini kan, apakah ada kendala gitu kak dalam melaksanakan CEO konsumsi ini? Kalau untuk kendala itu jelas banyak. Salah satunya mungkin karena permintaan konsumsi yang secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan kesepakatan, dan juga karena kami bagian dari konsumsi sendiri kurang pandai memanage waktu atau kurang tepat memanage waktunya, Iya, itu sih kendalanya. Kemudian nih kak, harapan untuk adik-adik yang mengikuti lomba PGSD Prison nih kak, apakah ada yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik yang nonton gitu? Harapan kakak terus semangat, jangan lupa buat ikut PGSD Prison ke-9. Bagi yang tidak berkesempatan untuk mendapat juara, jangan patah semangat, masih ada tahun depan, oke? Jadi masih ada tahun depan tuh ya kak? Masih ada. Pasti lebih seru kan? Pasti lebih seru. Jadi kak, yang terakhir nih, harapan PGSD Prison yang ke-9, ada nggak sih kak harapan kakak gitu? Kalau harapan dari kakak, semoga PGSD Prison tahun depan tentunya lebih baik lagi dari PGSD Prison yang ke-8 ini. Dan semoga panitia-panitia PGSD tahun depan lebih semangat lagi dari sekarang. Oke kak, baik kak, terima kasih ya kak. Semoga adik-adik yang nonton lebih semangat untuk ikutin PGSD Prison yang ke-9 tahun depan. Terima kasih kak. Sama-sama. Nah, sekarang kakak sudah bersama PJ Lomba Mendongeng nih adik-adik. Boleh disapa dulu dong kak adik-adiknya. Halo adik-adik semua. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa nih? Nama kakak Raudatul Jannah Nur Kartika dari PGSD 22A. Wah, Kak Tika ya panggilannya nih? Iya, panggilannya Kak Tika. Nah, kak ini kakak mau bertanya.
Untuk pelaksanaan lomba mendongeng itu berapa hari sih Kak? Untuk pelaksanaan lomba mendongeng itu hanya berlangsung selama 1 hari, dimulai dari jam 7 itu registrasi sampai jam setengah 4 itu selesai lombanya. Oh, tempatnya di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau lomba mendongeng itu bertempat di Gedung MDIA FKIP Unri. Di Unri adik-adik. Kemudian apa saja sih persiapan yang Kakak lakukan nih? Kalau untuk persiapan tentunya yang pertama itu menghubungi SC tahun lalu ya untuk menanyakan juknis, RAB dan segala macamnya. Setelah itu saya menyusun juknisnya dan menghubungi pembimbing lombanya. Dan setelah itu barulah kami mempersiapkan segala macam seperti juri, lembar penilaiannya. Habis itu mendata siswa-siswa yang itu mendaftar mendongeng. Dan terakhir itu kemarin menghubungi kembali dan mengkonfirmasi juri bahwasannya lomba akan diadakan pada tanggal 28 Mei di MDIA. Wah, persiapannya sangat matang ya nih Kak. Kalau boleh tahu ada kendala nggak Kak dalam pelaksanaannya? Kalau untuk kendala itu sendiri ada sih di SC tahun lalu karena beliau juga angkatan 2020 ya dan kemungkinan sibuk untuk menyusun akhir gitu kan. Jadi sedikit sulit untuk dihubungi dan data-datanya juga sudah banyak yang hilang ya. Jadi harus diulang lagi dari awal menanyakan dari tahun-tahun lalu bagaimana gitu. Dan juga ada miskom antara saya juga dan gurunya saat di juknisnya juga ada yang kurang jadinya terdapat beberapa konflik tapi alhamdulillah sudah teratasi. Alhamdulillah ya. Terus harapan Kakak untuk adik-adik nih yang mengikuti lomba dongeng apa sih Kak? Kalau harapan Kakak untuk adik-adik semua lebih semangat lagi untuk tahun-tahun berikutnya, lebih ditingkatkan lagi kreativitasnya agar sudah matang gitu saat mempersiapkannya dan sudah bagus lagi untuk dari tahun-tahun ini gitu. Terus harapan Kakak untuk PGSD Prison tahun depannya apa? Kalau untuk PGSD tahun depan itu lebih ditegaskan lagi terkait peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh setiap lomba dan lebih ditegaskan lagi agar tidak terjadi miskom antara guru pembimbing, panitia dan penanggung jawabnya karena itu juga menjadi salah satu konflik dari sekarang ya dan harapannya lebih ditegaskan lagi aja sih gitu. Oke baik ya Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Iya sama-sama. Sekarang Kakak sudah bersama PJ Lomba Cerdas Cermat nih adik-adik. Boleh Kak diperkenalkan dulu dirinya ke adik-adik? Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan nama Kakak Vira Laura Utami. Kakak merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 22A. Oke Kak. Jadi Kak berapa hari sih Kak pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat ini? Untuk pelaksanaan dari Lomba Cerdas Cermat ini kami laksanakan selama 4 hari, yakni dari tanggal 28 Mei 2024 sampai tanggal 31 Mei 2024. Dengan rinciannya itu 2 hari babak penyisihan, 1 hari babak semifinal, dan 1 hari untuk babak final. Oh, oke Kak. Jadi persiapan apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan gitu untuk Lomba Cerdas Cermat ini? Untuk persiapan mungkin banyak ya Kak, dari awal pembentukan panitia, kemudian penyusunan ketentuan lomba, mekanisme lomba, kemudian juga bagaimana konsep dari acaranya nanti. Itu juga kami persiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk tugas masing-masing anggota dari Cerdas Cermat sendiri, karena banyak dari Cerdas Cermat ini yang harus dikerjakan, seperti yang harus ada yang di papan skor, harus ada yang di registrasi dan absensi, kemudian juga pengawasan dari Cerdas Cermat ini harus ketat. Jadi kita butuh banyak persiapan dari dalam anggota sendiri juga, kemudian butuh bantuan dari panitia lain juga, seperti konsumsi itu harus kita selalu follow up, harus cepat. Kemudian juri juga harus kita pastikan jadwalnya karena kita banyak sesi, jadi juri itu harus kita betul-betul ini di sesi selanjutnya siapa. Kemudian juga selanjutnya mungkin cuman itu sih Kak persiapannya sejauh ini. Karena ada banyak persiapan pasti ada kendala kan Kak. Apa aja sih Kak kendala dari Lomba Cerdas Cermat ini? Untuk kendala kalau dibilang banyak mungkin nggak terlalu banyak ya Kak, karena kami juga anggota Cerdas Cermat bekerja semua, alhamdulillah bisa diajak kerjasama dengan baik. Untuk kendala di hari pelaksanaan lomba itu paling cuman dari mic, mungkin mic MC, juga mic dari juri yang kadang-kadang suaranya kurang jelas, kemudian juga
mic peserta, kadang-kadang peserta tuh terlalu jauh ngomongnya dari mic, jadi juri nggak kedengeran itu jawabannya apa. Kemudian juga kendala selanjutnya itu dari MC, karena MC kita itu kebanyakan angkatan terbaru PGSD, berarti kan mereka baru pertama kali untuk ikut dalam MC. Cerdas cermat. Untuk kondisi cerdas cermat sendiri kan harus pandai-pandai, jadi mungkin mereka ada yang grogi, demam panggung lah gitu kan. Jadi tuh ada beberapa yang MC itu harus dikasih tahu dulu, baru mereka nanti yang akan bilang. Kemudian kendala lain mungkin nggak ada, semuanya tepat waktu, registrasi tepat waktu, para peserta setiap sekolah juga menerima ketentuan kami, technical meeting juga aman semuanya, alhamdulillah. Itu aja sih Kak. Yang satu lagi ini masalah juri, karena juri kita ambil dari seluruh dosen PGSD. Jadi kadang dosen itu bentrok dengan jadwal rapat, kemudian juga dengan jadwal kuliah. Itu mungkin yang jadi kendala kami saat ini. Oke. Ini Kak, gimana sih Kak harapan untuk adik-adik yang mengikuti lomba nih? Untuk harapan adik-adik yang mengikuti lomba, kedepannya mungkin adik-adiknya bisa lebih belajar lagi dengan rajin gitu ya kan Kak, karena soalnya kita mengikuti kurikulum yang terbaru. Jadi mengingat sekarang adalah kurikulum merdeka, jadi untuk soalnya pasti lebih tingkatnya juga lebih tinggi dari kurikulum sebelumnya. Jadi saya berharap untuk adik-adik mohon dipersiapkan dengan baik dalam mengikuti lomba cerdas cermat di tahun ini maupun di tahun depan. Yang terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan untuk PGSD Present untuk tahun depan nih yang ke-9? Sebelumnya harapan untuk PGSD Present tahun ini dulu kali ya Kak. Semoga PGSD Present tahun ini berjalan lancar sampai akhir. Semoga para panitia juga ngerasa, wah kami sukses menjalankan PGSD Present ke-8. Kemudian untuk harapannya di PGSD Present 9 di tahun depan, saya berharap untuk panitia yang nantinya akan melaksanakan penyelenggaraan dari PGSD Present 9 di tahun 2025 untuk lebih bekerja sama dengan baik, kemudian lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mempersiapkan acaranya, terus juga memang betul-betul harus disiapkan secara matang, karena kadang kita nanti kepepet, acaranya nanti jadinya kurang bagus hasilnya. Jadi saya berharap untuk kesalahan-kesalahan di tahun ini yang datangnya dari setiap cabang lomba bisa jadi evaluasi untuk para panitia pelaksana di tahun depan PGSD Present 9 2025. Oke Kak, terima kasih Kak. Sama. Halo adik-adik semua. Nah, kakak sekarang udah bersama salah satu narasumber nih. Boleh disapa dong Kak adik-adiknya? Halo adik-adik. Nah, kalau boleh tahu siapa sih nama kakak nih? Nama kakak Yola Destia Fitri, biasa dipanggil Kak Yola. Wah, halo Kak Yola. Halo adik-adik. Jadi kami mau bertanya terkait PGSD Present nih Kak. Apa saja sih persiapan kakak untuk menyambut PGSD Present ini? Kalau persiapan umumnya sendiri itu udah dari jauh-jauh hari ya Kak. Itu udah dari berbulan-bulan lalu, mulai dari pembentukan panitia, terus pembagian panitia per bidang, sama tugas-tugasnya apa juga. Terus untuk yang H-1 bulannya itu kami udah mulai itu kayak mempersiapkan alat dekor, terus juga kayak maskot, gapura gitu dan sebagainya. Wah, udah prepare banget nih ya kakaknya berarti. Nah, kemudian ada nggak sih Kak kendalanya waktu persiapan itu tuh? Kendalanya kebanyakan paling ngaret ya Kak antar panitianya. Cuman Udah pasti ya Kak. itu tapi masih bisa lah karena panitia kan banyak, ada 130-an lebih. Jadi masih bisa terkondusif, terus alhamdulillah sejauh ini lancar. Nggak ada kendala yang terlalu berat. Oh, alhamdulillah. Nah, terus apa sih harapan kakak untuk PGSD Present tahun depan nih? Harapannya PGSD tahun depan itu bisa mengevaluasi dari yang tahun sekarang, terus juga makin rame pesertanya, terus panitianya juga makin semangat dan gak kapok lah jadi panitia. Semoga PGSD Present 8 ini berjalan dengan lancar ya Kak sampai akhir, dan semoga sukses ke depannya ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sekarang kakak sudah bersama salah satu guru pembimbing dari yang mengikuti
lomba cerdas cermat nih adik-adik. Boleh Pak diperkenalkan dulu Pak. Kan nama saya Pak Michael dari SD Kalam Kudus, Pekanbaru. Baik Pak. Kira-kira berapa siswa sih Pak yang Bapak antarkan ke sini untuk mengikuti lomba Untuk Pak? perlombaan LCC ini saya bawa 2 tim. Untuk tim yang kedua itu kebetulan pada pertemuan sebelumnya sudah gugur dan sekarang ini yang tim nomor 1-nya maju ke tahap semifinal. Baik Pak. Kira-kira apa aja sih Pak persiapan yang harus dilakukan Pak sebelum melakukan lomba cerdas cermat ini? Persiapannya seperti biasa, mempelajari kisi-kisi yang sudah diberikan oleh panitia, membahasnya kembali kepada anak, kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Ada nggak sih Pak harapan untuk anak-anak yang mengikuti lomba nih Pak? Harapannya buat saya dan anak saya kalau bisa mereka mendapatkan juara. Buat supaya kedepannya mereka lebih terbiasa lagi mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada, supaya mereka tidak canggung, sudah terbiasa mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada, dan kedepannya mereka supaya lebih maksimal lagi kedepannya dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik Pak. Kira-kira segitu saja Pak. Makasih ya Pak atas Terima waktunya. kasih. Makasih ya Pak. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kakak sudah bersama dengan salah satu guru pembimbing dari siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Nama saya Miss Happy Chandra. Oke, baik. Ibu berasal dari SD mana nih? Kita datang dari SD Witama Nasional Plus Jalan Tanjung Dato. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Ibu, berapa sih siswa Ibu yang mengikuti lomba cerdas cermat ini? Siswa kita ada 2 tim ya, berarti totalnya ada 6 siswa. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu, persiapan apa nih yang Ibu berikan untuk para siswa dalam mengikuti lomba cerdas cermat? Hampir setiap hari gitu kita ada latihan di sekolah, seperti contohnya jam ekstra atau jam-jam yang bisa kita ambil lah, waktu itu yang kosong untuk bisa kita ambil dan latih hampir setiap harinya gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ini Bu, apa sih harapan dari Ibu untuk para siswa-siswa yang sudah aktif nih untuk mengikuti lomba cerdas cermat ini? Oke, untuk semua para siswa-siswi yang mengikuti lomba ini, cerdas cermat ini ajang yang sangat bagus banget. Jadi apapun hasilnya, mau menang atau mau kalah, jangan sampai berkecil hati. Bagi yang menang, tetap belajar supaya bisa jadi pemenang. Bagi yang masih belum bisa menang, tetap belajar juga supaya bisa di kemudian hari bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Semangat selalu! Halo adik-adik semua, sekarang kakak sudah bersama pemenang lomba mendongeng nih, dimana dia ini merupakan juara 1 dari lomba mendongeng nih, adik-adik semua. Kau boleh tahu siapa namanya adik? Ebi Agrisyana Rahmadani. Dari sekolah mana nih asalnya? Dari SIA, Sekolah SDS Kimeteta Utama. Oke. Kan juara 1 lomba ini, bagaimana sih perasaan adik setelah memenangkan lomba mendongeng ini? Bangga. Kemudian motivasi, ada nggak sih motivasi untuk teman-teman supaya bisa juga mengikuti lomba gitu? Jangan pernah takut mencoba, selalu giat untuk belajar agar bisa mencapai prestasi. Oke. Nah, adik-adik semua pasti ada yang menang dan ada yang kalah nih adik-adik. Yang untuk yang menang selamat, dan untuk yang belum menang gitu kan, semangat untuk terus belajar ya adik-adik. Dadah. Nah, sekarang kakak sudah bersama salah satu dari peserta lomba cerdas cermat nih adik-adik. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Mikael Brian Manulang. Oke, satu lagi? Silo Abednego. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu adik-adik ini dari SD mana nih? SD Kalam Kudus. SD Kalam Kudus. Oke, baik. Nah, dalam mengikuti lomba cerdas cermat ini persiapan apa aja sih yang adik-adik lakuin? Belajar, terus menghafal gitu. Oke, menghafal ya. Selanjutnya? Menghafal kayak ibu kota semua provinsi sama rumus MTK. Oke, baik. Nah, selanjutnya gimana sih perasaan adik-adik ini dalam mengikuti lomba cerdas cermat? Senang. Agak gugup sih. Ternyata ada yang gugup juga ya adik-adik. Oke, selanjutnya motivasi dari adik-adik ini dalam mengikuti lomba cerdas cermat apa sih? Tetap belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, selanjutnya adik satunya? Tetap belajar sama
jangan sombong kalau menang. Oke, baik. Jadi tidak boleh sombong ya. Nah, semoga adik-adik semua bisa terus belajar ya. Oke. Nah, sekarang kakak sudah bersama salah satu peserta lomba cerdas cermat nih. Halo adik. Halo Kak. Namanya siapa? Jackson Isander dari SD Santa Maria Pekanbaru. Kalau kamu? Arkin Kam dari SD Santa Maria Pekanbaru 1. Wah, ini SD hebat nampaknya nih ya. Jadi kakak mau bertanya sedikit aja nih. Apa sih persiapan adik mengikuti lomba cerdas cermat ini? Belajar di rumah dengan belajar IPA dan IPS. Kalau adik? Belajar di rumah matematika. Wah, persiapannya emang mantap nampaknya nih. Perasaan adik mengikuti lomba ini seperti apa nih? Senang. Senang? Karena terpilih. Oh, kalau kamu? Ya senang juga. Nah, kalau motivasi adik-adik ikut lomba cerdas cermat ini apa nih? Dapat semakin lancar untuk belajar. Kalau adik? Dapat membanggakan orang tua. Motivasinya sangat keren sekali ya adik-adik. Semangat terus ya belajarnya. Halo adik-adik semua, sekarang kakak sedang berada di penghujung acara PGSD Prison nih. Yuk kita lihat keseruannya. Demikian liputan kegiatan PGSD Prison ke-8. Sampai jumpa di PGSD Prison berikutnya. Bye!